Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 sensor berat akan memaparkan hasil dari kinerja kelompok kami. Kelompok 10 sendiri terdiri dari saya sendiri sebagai ketua kelompok, Ahmad Rahma Afandi, dan anggota-anggota saya. Saya Atilaski Safira. Saya Syedika Nedita. Saya Muhammad Syauki Al-Ghazali. Kami di sini akan memaparkan hasil-hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang kami pakai pada instrumen sensor alat berat. Yang pertama itu ada Arduino. Arduino itu berfungsi untuk mengendalikan atau mengoptimalkan komponen agar komponen tersebut bekerja sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada RTC. RTC itu untuk menampilkan waktu yang akurat secara terus-menerus bahkan ketika mati listrik. Yang ketiga ada MMC. MMC itu untuk menyimpan data atau file kita. Kemudian ada LCD itu untuk menampilkan teks dari instrumen alat berat kami. Kemudian ada papan rangkaian itu berfungsi untuk mengorganisir atau menghubungkan komponen-komponen yang ada. Kemudian ada HX71 untuk dia itu untuk mengkonversi dari analog menjadi digital. Kemudian itu mengubah gaya atau tekanan yang bekerja padanya menjadi sinyal analog. Kemudian ada load cell, yaitu load cell itu untuk pengukuran alat berat. Sekian, terima kasih. Baik, saya di sini akan merangkai dari sensor berat. Langsung saja mulai. Pertama mencolokkan RTC pada rangkaian sebelah sini. Lalu menyambungkan kabel VCC dan GND ke RTC seperti ini. Setelah terpasang, dilanjutkan dengan menyambungkan kabel SDA dan SCL pada RTC ke Arduino analog pin A4 dan A5. SDA ke pin A4 dan SCL ke pin A5. Dilanjutkan menyambungkan MMC ke Arduino dan papan rangkaian. MMC memiliki 6 pin, yaitu GND, VCC, MISO, MOSI, dan SCK serta CS. GND dan VCC dicolokkan pada lubang yang sama. GND ke GND. MISO ke 11, MISO ke pin 11, MISO ke 12, pin MOSI ke 11, lalu SCK ke 13 dan CS ke pin 4. Oke, terakhir menyambungkan lalu menyambungkan LCD ke breadboard atau papan rangkaian
Baik, saya akan menjelaskan mengenai sintaks yang kami pakai pada eh, sensor berat kami. Yang pertama dari atas di sini ada sintaks include. Include ini dipakai untuk memasukkan library, di mana library itu adalah program yang digunakan agar komponen yang kami pakai itu dapat bekerja atau dapat beroperasi. Di sini ada include wire, di mana wire ini adalah program-program untuk kabel yang kami gunakan, yaitu kabel jumper untuk I2C. Di sini tulisan for I2C. Jadi wire ini, include wire ini untuk program kabel pada I2C. Lalu yang kedua ada include liquid crystal I2C. Liquid crystal I2C sendiri adalah library untuk komponen LCD. Lalu yang ketiga ada include RTC lib, di mana RTC ini, di mana library ini adalah program untuk program agar RTC yang kami gunakan dapat memunculkan waktu dengan presisi. Lalu di bawahnya ada include SPI dan SD, di mana SPI dan SD ini adalah program yang digunakan untuk menyimpan data-data yang sudah didapatkan ketika uji kinerja, validasi, kalibrasi, itu datanya dapat masuk ke MMC atau kartu memori. Dan di bawah ini ada cons in load cell di out pin ini pada load cell agar analog pin load cell-nya pada yang digunakan itu pada pin 2 dan SCK-nya pada pin 3. Calibration factor ini digunakan nominalnya tergantung load cell yang kami gunakan, di mana kami menggunakan load cell 1 kilo. Jadi di sini calibration factornya itu sekitar 1200. Float unit ini agar unit ini masuk sebagai variabel, float NA juga sebagai variabel, float kalibrasi variabel. Char T32 dan char days of the week ini digunakan untuk char days of the week ini ada 7, 12, 7 ini hari dan 12 itu bulan. HX711 scale ini untuk load cell dan untuk menginput pin sensor D-out dan CLK agar dapat terhubung ke Arduino, agar HX711 atau modulnya terhubung ke Arduino. Lalu Liquid Crystal I2C adalah program untuk LCD yang kami pakai. 0x27, 16x2 ini 16x2 ini koordinat di mana munculnya tulisan nanti. File my file ini untuk sintak untuk menyimpan file atau file agar filenya itu tertulis pada NMC atau SD card. Lalu RTC DS3231 RTC ini untuk menginput RTC agar RTC-nya itu dapat bekerja sesuai jam hari ini, jam sekarang gitu. Void setup ini digunakan untuk memulai program dari awal sampai akhir. Lalu program LCD memunculkan pesan ini ada LCD initiate agar LCD-nya itu hidup, menyalakan fungsi LCD atau menyalakan LCD-nya. Lalu backlight ini pada LCD itu ada backlight di belakang tulisan itu agar tulisannya terlihat atau tidak. LCD set cursor ini koordinat di mana nanti tulisannya itu akan muncul. LCD set cursor sama dengan yang atas. LCD print ini untuk memunculkan tulisan yang ingin kita munculkan. Seperti di sini tulisannya sensor berat, kami ingin memunculkan tulisan sensor berat, jadi kami tulis LCD print sensor berat. Lalu delay 2000 ini berapa lama atau durasi dari tulisan yang kami tampilkan tadi akan ditampilkan ya. Jadi durasi penampilan tulisan gitu.
LCD clear ini untuk membersihkan tulisan yang sudah kami tampilkan sebelumnya untuk memunculkan tulisan yang baru. Lalu lanjut di sintak-sintak yang bawah ini sama seperti sintak yang di atas, yaitu LCD clear, delay, set cursor, dan LCD print. Serial begin nanti untuk memulai serial monitor, di mana 9600 ini akan ditampilkan pada serial monitor yang dengan kode 9600. Serial print in HX71 calibration sketch. Serial print in ini dimana untuk memunculkan tulisan HX711 calibration sketch, remove all wake, dan sampai bawah ini di serial monitor agar tulisannya ini munculnya di serial monitor bukan di LCD. Dengan delay 1000 ini 1 detik. Wire begin ini untuk memulai kabel atau agar kabelnya itu dapat menghubungkan tiap komponen. Serial print in sama dengan yang di atas agar tulisan initializing SD card ini muncul pada serial monitor. Di sini serial monitor. Karena tidak dihubungkan ke Arduino jadi tidak bisa dibuka. Di sini if SD begin serial print in initialization failed. Kalau ini jika SD card dimulai tetapi gagal berjalan, maka di serial monitor akan muncul tulisan initialization failed. Maka return ini untuk kembali ke sintaks awal di sini agar SD card-nya mulai, programnya berulang gitu. RTC begin ini untuk memulai RTC agar RTC-nya itu memunculkan jam sekarang atau jam saat ini. Serial print in sama dengan yang di atas memunculkan tulisan ini di serial monitor. If RTC begin serial print initialization failed kalau RTC-nya itu gagal dan tidak memunculkan jam yang sekarang. Ini serial begin lagi sama serial print in di serial monitor. Adjust time ini agar waktu yang muncul pada LCD atau serial monitor itu jamnya akurat. Void loop ini program yang berulang. Ketika program tidak berjalan dengan baik akan mengulang ke awal sampai programnya itu berhasil. If unit, jika unit lebih kecil dari 0, maka unit yang ditampilkan itu 0,00 agar ini tidak minus pada LCD atau sensornya. NA unit ini memunculkan NA sebagai variabel dan unit sebagai nilai variabelnya. Serial print in sama LCD print dan sebagainya ini yang di atas. If serial available, if time ini untuk menaikkan dan menurunkan calibration factor yang di atas tadi. Lalu di sini ada program untuk RTC memunculkan jam saat ini. Daytime now sama dengan RTC now, ini daytime-nya sekarang, RTC-nya jam sekarang juga. LCD set cursor, serial print dan print ini untuk memunculkan pada serial monitor dan dan LCD. LCD print ini munculnya di LCD dan serial print munculnya di serial. Lalu di bawah ada program MMC menuliskan data ke SD card, di mana my file ini adalah variabel yang sudah dituliskan tadi di atas, dan SD open ini membuka SD card, membuka SD card dan membuat file agar data yang sudah kita dapatkan dari validasi, kalibrasi, dan uji kinerja tadi masuk ke dalam file yang sudah kita buat tadi. Ini serial print sama memunculkan ini di serial monitor my file ini. Nah, my file ini dia nanti akan menuliskan data yang sudah didapat dari sintak dimasukkan ke dalam file, di mana file yang tadi akan masuk ke dalam SD card atau MMC gitu.
print ini print masuk ke SD card, masuk ke SD card, masuk ke SD card, dan close ini untuk menutup file ketika sudah selesai melakukan penulisan itu. Nah, if tadi di atas sini ada tulisan if jika my file gagal dibuka, maka di sini akan atau MMC tidak bekerja atau SD card-nya tidak dapat menuliskan data, maka di sini akan dituliskan error opening txt di mana eh, data tadi tidak dapat masuk ke dalam SD card. Dan delay 1000 ini data yang sudah didapat itu berapa detik sekali dimasukkan ke dalam SD card. Baik, mungkin untuk sintak itu saja yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Nah, untuk kalibrasi sendiri, data didapat tidak berbeda jauh dengan validasi. Hanya datanya saja lebih banyak. Jadi kalibrasi kami dilakukan dengan 12 benda dan 3 kali pengulangan. Setiap benda dan itu sendiri didapatkan hasil yang cukup stabil, tetapi agak tidak akurat dikarenakan sensor yang masih belum jadi dan masih goyang, mengakibatkan hasil yang didapat kurang akurat. Lalu untuk divalidasi dengan data dari kalibrasi dengan ditambah sedikit lagi pengujian dan didapatkan hasil seperti dapat dilihat pada ini. Sekali lagi dapat dilihat bahwa data atau hasil pengujian yang didapatkan stabil tapi kurang akurat dikarenakan kurang timbangan sensor mengakibatkan hasil data yang didapat kurang akurat dan agak jauh dari berat benda sebenarnya. Ini hasil validasi sensornya. Cobaan aplikasi pertama validasi 4 sensor beratnya 16. Percobaan korek api kedua validasi validasi 16,4 sensor beratnya 16,1. Percobaan korek api ketiga validasinya 16,4 sensor beratnya 15,5. Percobaan korek api keempat validasinya 16,4 sensornya 15,9. Api keenam validasinya 16,4 sensor beratnya 15,9. Percobaan korek api ketujuh validasinya 16,4 sensor beratnya 16,2. Percobaan korek api ke-8 validasinya 16,4 sensor beratnya 16,1. Korek api ke-9 validasinya 16,6 sensor beratnya 15,2. Percobaan korek api ke-10 validasinya 16,5 sensor beratnya 16,2. Percobaan korek api ke-11 validasinya 16,5 sensor beratnya 16,2. Percobaan korek api ke-11 validasinya 16,5 sensor beratnya 16,1. Percobaan keramik yang pertama validasinya 47,2 sensor beratnya 31. Percobaan keramik kedua validasinya 47,2 sensor beratnya 30, percobaan keramik ketiga validasinya 47,2 sensor beratnya 30,7. Percobaan keramik keempat validasinya 47,3 sensor beratnya 30,6. Percobaan keramik kelima validasinya 47,3 sensor beratnya 30,5. Percobaan keenam 47,4
Validasinya 47,3, sensor berat 30,7. Percobaan ke-7, percobaan ke-7, validasinya 47,3, sensor beratnya 30,5. Percobaan ke-8, validasinya 47,1, sensor beratnya 30,4. Percobaan ke-9, validasinya 47,1, sensor beratnya 30,4. Percobaan keramik sepuluh, validasinya 47,3, sensor beratnya 30,4. Percobaan keramik 11, validasinya 47,3, sensor beratnya 31. Percobaan keramik yang ke-12, validasinya 47,3, sensor beratnya 30,6. Cobaan kedua, validasinya 108,7, berat sensornya 60. Cobaan kedua, validasinya 108,7, berat sensornya 64. Cobaan ketiga, validasinya 108,6, berat sensornya 59. Itu keempat, validasinya 108,6, validasi sensor, berat sensornya 59. Percobaan gelas kelima, validasinya 108,6, berat sensornya 59,2. Percobaan gelas ke-6, validasinya 6, berat sensornya 58,5. Percobaan gelas ke-7, 108,6, berat sensornya 62,8. Percobaan gelas ke-8, validasinya 108,6, berat sensor beratnya 61,6. Percobaan gelas ke-9, validasinya 108,6, berat sensornya 55,4. Percobaan gelas ke-10, validasinya 108,6, berat sensornya 58,3. Percobaan gelas ke-11, validasinya 108, berat 108,6, berat sensornya 58,1. Percobaan gelas ke-12, validasinya 108,6, berat 84. Percobaan koin pertama, hmm, validasinya 5, sensor beratnya 2,1. Percobaan kedua, validasinya 5, sensor beratnya 2,4. Percobaan ketiga, validasinya 5, sensor beratnya 2,2. Keempat, validasinya 5, sensor beratnya 2. Percobaan keenam, validasinya 5, berat sensornya 2,4. Percobaan ketujuh, validasinya 5, sensor beratnya 2,3. Percobaan ke-8, validasinya 5, sensor beratnya 2,2. Percobaan ke-9, validasinya 5, sensor beratnya 2,1. Percobaan ke-10,
validasinya 5, sensor beratnya 2,3. Terus percobaan ke-11, percobaan ke-11, em, validasinya 5, namanya validasi 82, sensor beratnya itu 4. Percobaan kedua, validasinya itu 8,2, berat sensor beratnya 4,1. Terus percobaan ketiga, validasinya 8,2, sensor beratnya 3,9. Percobaan keempat, validasinya 8,2, sensor beratnya 3,8. Percobaan yang kedua, yang kelima, 8,2, 4,41. Terus percobaan yang keenam, validasinya 8,2, sensor beratnya 3,8. Dan ketujuh, validasi 8,2, sensor beratnya 3,7. Dan ke-8, validasi 8,2, sensor beratnya 4. Percobaan ke-9, validasi 8,2, hmm, sensor beratnya 3,9. Terus percobaan ke-10, validasi 8,2, sensor beratnya 3,9. Percobaan ke-11, validasi 8,2, sensor beratnya 4. 11, validasi 8,2, sensor beratnya 41. Poin yang ketiga, jawaban ke-1, hmm, jawaban ke-1, validasinya sensor beratnya 6,7. Percobaan kedua, validasinya 11,2, sensor beratnya 8. Percobaan ketiga, validasinya 11,2, sensor beratnya 6,6. Percobaan keempat, validasinya 11,2, sensor beratnya 6,5. Percobaan kelima, validasinya 11,2, sensor beratnya 6,6. Validasi percobaan keenam, percobaan keenam itu validasinya 11,2, sensor beratnya 6,9. Percobaan ketujuh, validasinya itu 11,2, sensor beratnya itu 6,4. Percobaan kedelapan, 11,2, sensor beratnya 6,8. Percobaan ke-9, 11,4, sensor beratnya 6,9. Percobaan validasinya 11,2, sensor beratnya 7. Percobaan ke-11, validasinya 11,2, eh, sensor beratnya 6,9. Percobaan ke-12, validasinya 11,2, 11,2, sensor beratnya 7,1. Kita melakukan uji kinerja selama 15 jam. Dimulai dari Kamis pukul 17.08 sampai Jumat pukul 9.30, 8 benda sebagai alat uji kinerja dan data yang didapat dari hasil uji kinerja masih kurang akurat. Tetapi data yang didapat stabil.
benda pertama proyek itu pertama 14 nya 16,3 minus 16,2 kalau beratnya 16,3 20 kalau beratnya 16,3 sensornya 15,2 15,2 nya 16,3 waktu 50 menit sensornya 15,2 kalibratornya 16,3 waktu 70 menit sensornya 16,3 kalibratornya 16,3 waktu 80 menit sensornya 15,2 kalibratornya 16,3 waktu 90 menit 2 kalibratornya 16,3 waktu 100 menit sensornya 16,3 sensornya 16,3 waktu 100 menit sensornya 15,4 kalibratornya 16,3 waktu 120 menit sensornya 15,3 kalibratornya 15,3 dengan kedua satu terus mendapat 37 kalibratornya 110 waktu 110 saya sampai 137 kalibratornya 110 sampai 137 110 waktu 137 waktu 40 menit saya cari 137 waktu 50 menit saya cari nomor kalibratornya 110 waktu 60 menit saya cari 8,8 kalibratornya 110 waktu 70 menit saya cari 8,8 kalibratornya 110 waktu 80 menit saya cari 8,8 kalibrator 110 waktu 90 menit antara 9 kalibratornya waktu 100 menit antara 58 kalibratornya 110 waktu 100 menit antara 58 kalibratornya 110 waktu 100 menit antara 58 kalibratornya 110 benda ketiga minus waktunya itu kalibratornya 108,7 kalibratornya 108,7 waktu itu kan kalibratornya 108,7 waktu itu 108,7 itu berfungsi itu kan kalibratornya 108,7 waktu itu kan kalibratornya 108,7 waktu kalibratornya kalibratornya 108,7 waktu 80 sensornya 68,7 kalibratornya 108,7 waktu 90 itu kalibratornya 108,7 waktu itu ada benda 108,7 110 menit sensornya 6,8 kalibratornya
0,7. Waktu 100 meter antara anak 8 kali berat badan 1,7. Dengan 4 3 waktu 53 kali berat badan 1,6. Waktu 2,8 kali berat badan 1,6. Waktu 50 kali berat badan 9 kali berat badan 81,6. Waktu 30 menit antara 38 kali 1,6. Waktu 40 menit bisa berapa? Waktu 50 menit bisa kali berat badan 1,6. Waktu 60 menit antara 89 kali berat badan 81,6. Waktu 60 menit antara 52,9 kali berat badan 1,6. Waktu 70 menit tiga kali berat badan 81,6. Waktu badan penduduk tiga kali berat badan 81,6. Waktu 90 menit antara 3 kali berat badan 81,6. Waktu sensornya 53 kali berat badan 81,6. Sensornya 1 kali 1,6. Waktu 73 sensornya 6. Wajar waktu 15 sensornya 1,4 kali berat badan 1. Waktu 10 menit 3 kali berat badan 1. Waktu 7 menit 4 1. Waktu 7 menit 2 sensornya kali berat badan 1. Waktu 40 menit 5 kali berat badan 1. Waktu sensornya 5 kali berat badan 1. Waktu 10 kali berat badan 1. Waktu 30 waktu 7 kali waktu 10 waktu 7 waktu 10 kali berat badan 1. Waktu 51 kali berat badan 92. Waktu 10 1,6 kali berat badan 95,5. Waktu 50 kali berat badan 95,5. Waktu 30 56 kali berat badan 95,5. Waktu 40 kali berat badan 7 kali berat badan 95,5. Waktu 60 antara 6,6 kali berat badan 95,5. Waktu 70 7 dan 55. Waktu 70 antara 6,6 kali berat badan 95,5. 75 antara 77 kali berat badan 77 kali berat badan 5. Berat itu yang 3
3,2 kali 15 2,2 waktu 3,2 kali 2,2 waktu 3 kali 32,2 waktu 40 4 kalibrator 132,3 waktu 32,2 waktu 30 1,1 kalibratornya 172,2 waktu 30 1,3,2 kalibratornya 172,2 waktu 110 183,2 kalibrator 132,2 waktu 110 menit sensornya 83,3 sensornya 172,2 waktu 120 menit sensornya 83,3 kalibratornya 132,2 waktu 8 benda ke-8 keramik kecil waktu 5 menit sensor 32,8 kalibrator 473 waktu 10 menit sensor 32,6 kalibrator 473 waktu 20 sensor 32,6 kalibrator 473 waktu 20 sensor 32,6 kalibrator 473 waktu 20 sensor 32,7 kalibratornya 1,3 waktu 60 menit sensornya 32,6 kalibratornya 47,3 waktu 70 menit sensornya 37,3 waktu 80 menit sensornya 32,6 kalibratornya 47,3 dua sensornya 32,3 kalibratornya 47,3. Nah, ini untuk hasil uji kinerja dengan MPC atau data yang terjadi SD card selama 15 jam kami masukkan per 13 detik. Jadi, data yang didapat cukup banyak. Data yang didapatkan memang sekali lagi kurang akurat, tetapi stabil. Kadang tidak stabil ketika pergantian benda yang ingin diukur. Jadi ini datanya. Hmm. Cari waktu keterangan dengan sensor, vibrator, akselit, teratas, data.
Lalu untuk poin selanjutnya yaitu kecepatan pengukuran. Hmm. Pengukuran sendiri dikatakan cukup cepat, yaitu rata-rata 2 detik. Pada taraf pertama, pengukurannya 1,53, terus taraf taraf kedua, taraf kedua 1,73, taraf ketiga kecepatan pengukurannya 1,92, taraf keempat kecepatan pengukurannya 2,11, taraf kelima kecepatan pengukurannya 1,79, taraf keenam kecepatan pengukurannya 1,89, taraf ketujuh kecepatan pengukurannya 2,03, taraf ke-8 kecepatan pengukurannya 1,93. Hasil pengukuran keluar atau muncul dengan CD dan sensor merespon dengan cukup baik. Walaupun sekali lagi hasil stabil, tetapi kurang akurat. Mungkin untuk pembahasan hasil data Excel cukup dan dilanjutkan ke poin selanjutnya. Terima kasih. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kurang dan lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.